Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, bersama dengan saya Latif dan kita akan kembali pada Ahad subuh ini membahas tentang filsafat dari sisi orang awam. Filsafat apa kali ini? Kita akan membahas filsafat ketakutan. Bersama siapa? Seperti biasa saya akan bersama dengan rekan saya Dr. Aan Rukmana dan kita akan filsafat para Madinah. Rekan-rekan, bagi yang belum bangun nggak apa-apa. Silahkan nanti lanjutkan tidurnya dulu. Bagi yang mau berolahraga dulu silahkan. Bagi yang mau live juga silahkan. Tapi bagi Anda yang sudah mau ikut bersama dengan kita, yuk silahkan nonton. Tapi bagi yang nggak sempat, nggak apa, nanti nonton saja rekamannya. Atau nanti kita juga akan upload di YouTube. Dan juga kita akan sama-sama nanti semoga bisa dibukukan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aan. Sudah gabung bersama kita Dr. Aan Rukmana, cuman mungkin kelihatannya jaringannya masih ada tantangan. Halo, Assalamualaikum Kang, lagi di mana nih? Halo, cek jaringan. Halo iya Kang Latif, udah bagus jaringannya. Ya, lumayan. Sudah tersambung, sudah tersambung. Lagi di mana Oke, nih? Kayaknya bukan di rumah. bukan. Ini kebetulan sedang ada workshop Kang, workshop Oh, teman-teman pesantren iya di iya iya. daerah Serpong, ya. Oh, ya mestinya Makanya kalau saya, Serpong, iya, mestinya kalau Serpong bagus lah sinyalnya harusnya, ya. harusnya. Cuma tadi pakai WiFi hotel, nah sekarang pakai ini sendiri, Oke, oke. Oke. Ya, WiFi lebih hotel cepat juga pakai gitu. sendiri. Iya, Oke, makanya. siap. Alhamdulillah ya kita masih diberikan kesempatan untuk tetap konsisten, istiqomah untuk tetap menjalankan hobi kita untuk sharing kali ini tentang filsafat dari sisi orang awam. Jadi bagaimana kita membumikan filsafat dari sisi orang awam, jadi membahas filsafat yang ringan-ringan. Nah kali ini Hmm, Kang Aan tentang filsafat ketakutan. Apa pula nih tentang filsafat ketakutan ini? Kenapa harus dibahas di filsafat ketakutan? Dan iya, seperti apa yang mau kita bahas tentang filsafat ketakutan? Silakan. iya. Menurut saya ini tema penting sekali ya Kang Latif ya. Dan pertama saya mengapresiasi ini kita pertemuannya bukan hanya yang sekali, tetapi juga apa? Ini udah ke berapa kita nih Kang Latif nih? Kalau boleh tahu nih. 50, 51 atau Ke berapa 50 ini? ya. Jadi kalau niat Iya. kita sampai ke 1000, wah ini masih panjang ini. Luar Iya. biasa. Dan insya Allah ini juga satu upaya kita sebetulnya untuk mengabadikan pemikiran ya. Gitu. Dari cara kita sebagai orang awam lah gitu. Gitu ya Kang Latif ya. Ya, setuju. Iya. Oke. Kembali ke pertanyaan Latif tadi, pagi ini kita akan membahas mengenai filsafat ketakutan begitu. Nah, kenapa ini penting diangkat? Karena memang dalam hidup ini kita nggak bisa jauh dari dua hal, Kang Latif. Yang pertama ketakutan, yang kedua harapan. Jadi selalu kita itu ada, kalau bahasa agamanya itu ada khauf, ada roja. Dan, Nah, jadi ya. khauf itu ya takut, yang kedua roja itu ya harapan ya. Jadi itu selalu itu dan selalu berpasangan. Kayak misalnya dari dulu kita kecil juga kadang-kadang waktu mau ke sekolah gitu ya. Kadang-kadang kita juga punya perasaan takut, khauf, tapi juga ada perasaan harapan ya, roja dan manusia itu ternyata tidak bisa lepas dari kedua hal itu, Kang Latif. Jadi kalau kita mendiskusikan ketakutan karena itu juga yang menjadi ciri khas kita sebagai manusia. Jadi kita juga tidak bisa istilahnya itu mencueki ya ketakutan itu. Karena ketakutan juga ternyata jadi di samping ada harapan, ketakutan juga itu membawa hikmahnya tersendiri. Jadi kita nggak bisa menghilangkan ketakutan sebagai hal yang juga esensial dalam hidup ini. Itu alasannya kenapa ketakutan itu juga menjadi pembahasan khusus di filsafat, begitu. Dari mulai Epictetus dulu ya, di masa-masa Yunani kuno, sampai masuk ke pembahasan di psikologi, Sigmund Freud misalnya, di mana Sigmund Freud bisa berpandangan bahwa ketakutan itu ya tadi kan ketika ada suatu konflik lah antara ego dengan superego gitu ya. Bagaimana misalnya ego itu menyesuaikan misalnya dengan tuntutan dari superego. Nah itu juga ada ketakutan di sana kan. Ketakutan tidak diterima oleh yang lain, ketakutan ditolak, ketakutan dianggap jelek begitu. Nah itu juga menjadi satu kajian Sigmund Freud misalnya.
Atau di filsafat ada namanya Martin Heidegger. Itu juga sama, Kang. Berbicara mengenai ketakutan. Misalnya bagaimana ketakutan akan kematian itu justru menjadi fondasi dari hidup manusia sebetulnya. Maka baik itu kecemasan, baik itu harapan, itu juga sumbernya dari ketakutan akan kematian, Kang. Nah, ini dia yang mendorong kita rasanya perlu membahas ketakutan gitu. Ya, nanti bagaimana apa itu ketakutan, bagaimana kita mengatasinya. Saya kira itu yang akan menjadi tema menarik yang akan kita bahas pagi ini. Itu Kang, sedikit teasernya Kang. Yes, setuju ya. Ketika saya menyusun apa namanya membuat tema ini dan mengusulkan gimana kalau kita bahas tentang filsafat ketakutan, dalam bayangan saya sama karena ada dua hal yang menurut saya menjadi salah satu fondasi kehidupan manusia. Ya mau nggak mau saya bilangnya fondasi, yaitu khauf dan roja, ketakutan dan harapan. Nanti kita akan bahas juga tentang filsafat tentang harapan ya, jika jika apa namanya di episode berikutnya. Kenapa saya bahas tentang ketakutan ini? Karena di dalam kehidupan kita, saya sebutnya sebagai fondasi tadi adalah karena yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita itu banyaknya ketakutan, Kang. Misalnya kalau kita lihat terkait dengan kenapa sih kita bisa eksis sampai sekarang, kenapa ada rumah? Karena awalnya manusia ketakutan akan adanya cuaca. Karena ketakutan akan ada cuaca yang hujan, badai, panas, dan ketakutan tidak bisa bertahan hidup, maka manusia membuat shelter, membuat sebuah naungan. Dulu memang adanya di goa, lalu setelah goa kemudian ada berbagai macam kendala, misalkan di goa itu kan juga daya tampungnya sedikit, sehingga tidak semua orang bisa tertampung di goa, maka manusia mulai berpikir tentang bagaimana bikin sebuah rumah. Termasuk rumah juga ada yang bikin di pohon. Kenapa? Karena takut ada misalkan atau rumah panggung, takut ada binatang. Sehingga menghindari ketakutan akan dimakan oleh binatang atau akan bertarung dengan binatang atau akan menjadi santapan binatang buas, maka manusia membuat rumah panggung. Kemudian juga termasuk apa yang mendorong manusia untuk berpikir tentang ekonomi juga sama adalah karena ketakutan akan apa? Ketakutan akan scarcity. Apa scarcity? Kelangkaan. Karena ketakutan akan barangnya kehabisan, yang terjadi apa? Semua orang berbondong-bondong untuk mencari barang sehingga terciptalah satu motif ekonomi. Kenapa bekerja? Karena ketakutan nggak bisa bertahan hidup kalau nggak bekerja misalnya. Karena butuh uang. Dan itu mendorong dengan adanya ketakutan pada satu sisi sebagai tahapan awal, maka saat itu mendorong manusia untuk bisa mempertahankan hidupnya. Nah itu basic thinking way atau basic need-nya manusia itu adalah awalnya adalah karena ketakutan itu. Lalu kemudian muncullah yang disebut dengan harapan. Harapan adalah bagian yang untuk bisa menetralisir ketakutan tersebut sehingga bisa berpikir pada next step. Nah, dari sudut pandang Kang Aan, apakah memang ketakutan itu adalah tahapan awal ataukah memang takutan itu memang akan terus muncul di tahapan-tahapan berikutnya atau positioning yang ketakutan itu dalam sisi manusia itu sebenarnya pada hal yang bagaimana dan seperti apa, Kang? Ataukah Ya, memang itu selalu muncul di setiap aktivitas kita dan tidak bisa terhindar? Silakan, Kang. ya, makasih Kang Latif. Kalau tadi Kang Latif tanyakan apakah ketakutan itu tahapan awal, mungkin juga tidak Kang ya. Karena kalau ada tahapan awal berarti ada tahapan tengah, ada tahapan akhir. Padahal ketakutan itu akan selalu ada. Bahkan saya bisa mengatakan ketakutan itu adalah khas eksistensial manusia. Jadi ketika pertama kali manusia itu mengada di atas muka bumi ini, maka berbarengan bersamaan dengannya itu juga ketakutan. Jadi ada rasa takut, termasuk juga ada rasa tadi ya, ada harapan dan sebagainya. Nah itu juga menjadi satu kesatuan utuh Kang dari manusia. Jadi selama kita atau pertama kali kita menjadi manusia itu sudah berbarengan dengan itu ketakutan. Jadi ketakutan itu sudah nggak bisa lagi dianggap hanya tambahan pada hidup manusia. Nah, jadi pertanyaan hakikinya adalah apa itu ketakutan ya? Ketakutan itu adalah khas atau karakter khas yang memang dimiliki manusia sejak kelahirannya, sejak kemunculannya di muka bumi ini. Maka saya sepakat tadi Kang Latif sampaikan bahwa yang mendorong peradaban bahkan yang mendorong kebudayaan termasuk peradaban, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan itu juga karena ketakutan.
Jadi yang tadi Kang Ati sampaikan ekonomi misalnya, karena ada scarcity ya. Scarcity itu kan kekhawatiran atas kelangkaan yang ada kan. Maka harus ada ilmunya nih untuk mengelola yang langka-langka. Maka muncul ilmu ekonomi. Ya, dan yang lain juga demikian misalnya ya. Jadi ketakutan itu memang tidak muncul di awal tetapi menjadi khas esensial manusia. Itu juga kayak mendorong kenapa meskipun misalnya ada orang yang udah sepuh sekalipun tetap ada rasa ketakutan. Contoh misalnya orang yang udah memiliki putra-putri lah misalnya, takut loh dengan kondisi anaknya kalau misalnya anaknya menjadi pribadi-pribadi yang kedepannya tidak baik misalnya. Atau misalnya orang yang sudah sepuh ya, udah kayak kakek, sama ada ketakutan juga. Ketakutan akan apa? Ketakutan akan cucu-cucunya. Bahkan juga ketakutan akan dirinya menghadapi kematian. Meskipun kematian juga dihadapi oleh siapapun, oleh segala umur. Nah sehingga ketakutan itu mau kemana aja kita berangkat, mau kemana aja kita tinggal, ada ketakutan kan. Mau tinggal di gunung, mau tinggal di hutan. Makanya kan ada orang yang mungkin memiliki anggapan, wah kalau saya bersama teman-teman saya, maka ketakutan itu akan hilang. Enggak juga, pasti ada ketakutan yang lain kan. Bukankah ada juga orang yang takut dengan orang lain? Betul nggak Kang? Makanya Iya. pribadi-pribadi yang misalnya lebih introvert ya, nah itu biasanya orang lain itu juga menjadi sumber ketakutan lah. Maka saya menjadi Iya. memahami kan, kenapa misalnya orang seperti Jean-Paul Sartre mengatakan orang lain itu adalah neraka, ya, the other itu adalah hell. Saya makin memahami, karena bagi orang introvert, justru orang lain itu bisa jadi sumber neraka loh, jadi sumber ketakutan loh. Jadi di satu sisi ada yang mengatakan, katanya manusia itu adalah apa ya istilah itu, hewan yang senang bersosial begitu ya, yang senang berkumpul dengan yang lainnya. Tergantung, karena kadang-kadang perkumpulan juga menjadi menakutkan bagi orang yang introvert gitu, ya, atau yang overthinking gitu ya. Apalagi di era digital ini Kang Latif, banyak orang yang menggunakan media sosial justru betul menjadi takut loh, ya kan? Menjadi takut misalnya, oh aku takut dianggap jelek gitu. Makanya kenapa ada juga orang yang ya mengakhiri hidup misalnya hanya karena ejekan-ejekan yang muncul di apa istilahnya itu di komen-komennya misalnya. Ya takut kehilangan popularitas, itu ketakutan juga. Maka kalau pertanyaan yang tadi Kang Tip sampaikan, kalau hemat saya Kang ya, itu memang ada pada kita sebagai eksistensi ya. Jadi ketika kita menghadir atau hadir di atas muka bumi ini, maka kita juga membawa ide-ide bawaan, membawa ide bawaan itu misalnya ide-ide dari apa tentang kausalitas ya, ide-ide kuantitas kan. Termasuk juga bersamaan dengan itu juga ide-ide ini, ketakutan. Jadi ketakutan itu perasaan-perasaan dibawa juga sama gitu. Jadi bukan muncul hanya di potongan hidup kita, tapi dia berbarengan dengan hidup kita. Selama kita hidup, maka akan selalu ada ketakutan. Jadi makanya kita harus akrab kali ya, harus kenal ya dengan ketakutan itu gitu. Itu Kang. Ibaratnya itu kalau makanan itu bagian dari keragaman rasa ya Kang ya. Jadi kalau makanan itu ada manisnya, ada pahitnya, ada Ya. ada juga asamnya dan lain sebagainya. Walaupun kadarnya mungkin kalau kita makan satu makanan, kadarnya ada kadar yang asamnya cukup tinggi atau manisnya cukup yang jadi dominan Ya. seperti itu ya. Betul. Artinya itu Ya. bagian di dalam rasa sana ya. Dan saya setuju sekali, memang rasanya ketakutan itu adalah satu hal yang melekat pada manusia dan itu jadi istilahnya hukum azali kita ya, hukum asasi kita yang sejak awal. Mungkin kalau saya tarik lagi ke penciptaan Adam juga dalam satu unsurnya, kalau saya melihat ketika setan mendorong Adam saat itu dan Hawa untuk memakan buah yang kata setan itu adalah buah huldi gitu ya, adalah karena ketakutan juga Adam tentang ketidakhidupan fana gitu ya, atau keinginan akan bisa berhidup abadi karena dorongan dari setan tersebut. Artinya setan itu juga memanfaatkan ketakutan manusia, yuwaswis di dalam tubuh manusia. Dan setuju sekali apalagi dalam dunia digital. Tadi saja setelah sholat subuh tadi kita diskusi, menyempatkan diskusi dengan istri saya. Aduh, ini ada-ada aja ya dalam dunia sekarang. Oh, kenapa?
begitu melihat handphone tuh langsung ada notifikasi kan, berita itu langsung ada notifikasi kan. Kalau kita handphone itu misalkan notifikasi tentang berita-berita, dan kadang berita yang menjadi viral itu berita-berita yang aneh-aneh. Misalnya contoh misalkan ada banyak berita tentang mutilasi, ada cerita tentang sakit apa, sakit itu segala macam. Akhirnya ketika baca itu ikut terpengaruh. Nah, saya bilang pada istri saya, sesungguhnya itu muncul itu satu, kalau kita mendapatkan satu berita, kemudian kita takut. Takut itu kan dasar dasar pertama kali reaksi manusia secara alamiah, muncul rasa takut. Lalu kalau hanya sekedar takut, maka harus diimbangi dengan dua hal. Hal yang kedua adalah optimisme. Apa? Misalnya istighfar, menenangkan diri, lalu kemudian kita berpikir untuk berpikir yang positif. Oke, kalau ada seperti itu, maka apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah berpasrah, semoga itu tidak terjadi pada diri kita. Maka ada disebut dengan roja tadi kan, harapan. Kemudian kita berusaha untuk tidak menjadi bagian dari sana, dengan apa? Pola hidup sehat agar kita tidak sakit kalau ada berita sakit. Kemudian juga semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi ketika muncul ketakutan, sesungguhnya itu adalah bagian dari rangsangan untuk diri kita untuk melakukan something. Sesuatunya apa? Berdoa untuk menunjukkan harapan, berusaha untuk tidak untuk terhindar dari hal tersebut, atau satu lagi adalah mungkin kalau kita tidak bisa menghindarinya atau tidak bisa melawannya, maka hati-hati. Jangan-jangan kita akan masuk ke dalam keputusasaan. Nah, semoga kita tidak masuk dalam keputusasaan itu. Nah, mungkin kalau saya melihat seperti itu, Kang. Jadi artinya Ya, takut adalah satu fenomena, lalu reaksi kita apa? Takut adalah satu stimulus, lalu respon kita seperti apa? Nah, hasil yang akan kita raih itu adalah hasil atas respon tersebut. ya. Bagaimana, Saya, Taman? saya suka dengan istilah tadi yang dicontohkan ya. Misalnya ketakutan itu kan kayak cita rasa itu tepat sekali. Sebagai cita rasa misalnya asin ya. Itu kalau misalnya kita dihilangkan rasa asin saja, maka kita sebetulnya nggak bisa merasakan rasa lain itu. Ya, Ini asin hilang nih, udah aneh-aneh tuh rasa tuh, iya kan? Jadi manis juga menjadi aneh, kemudian mungkin asam juga menjadi aneh gitu karena rasanya hilangnya rasa asin tadi gitu. Sama, kalau misalnya manusia kehilangan takut itu Kang ya, rasa takut itu hilang, maka kita menjadi pribadi yang sembrono gitu. ya, Jangan salah, kita menjadi pribadi yang sembrono, iya kan? Nggak ya, ada perhitungan, nggak ada pertimbangan. Misalnya mau nyebrang jalan karena nggak ada ketakutan tuh ya, mau dia lampu ya, hijau juga nyebrang aja gitu. Wah itu luar biasa. Jadi kalau pribadi kehilangan ketakutannya maka menjadi sangat bahaya gitu. Apalagi kalau bicara yang lainnya Kang ya, orang membangun gedung udah nggak lagi mikir masalah keselamatan jiwa tuh nggak ada tuh. Nggak ada lagi ya, pikiran orang nabung misalnya. Nggak ada lagi kepikiran orang untuk hidup hemat ya gitu. Dan nanti juga kalau ketakutan hilang, masalah syukur juga hilang kan, karena orang nggak akan lagi ada yang namanya syukur, nggak akan ada lagi yang namanya harapan gitu kan. Harapan tuh muncul karena ada ketakutan juga gitu. Nah itu yang menurut saya kita tidak bisa menghilangkan ketakutan. Nah lantas kalau misalnya begini Kang Latif, kalau ketakutan itu tidak bisa dihilangkan, nah gimana cara menghadapinya, menyikapinya? Pertama, akrabi ketakutan, kita kenal dengan hakikat ketakutan itu. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengelolanya. Karena sebetulnya orang-orang itu di mana-mana yang dianggap berhasil hidup adalah mereka yang berhasil mengelola ketakutan. Jadi ketakutan itu justru menjadi amunisi yang positif untuk pengembangan dirinya. Jadi orang itu nggak takut kemudian. Sebagai contoh misalnya, orang takut hidup miskin. Itu bisa menjadi amunisi seseorang untuk belajar lebih rajin misalnya. Karena misalnya dengan belajar itu maka tingkat kehidupannya akan naik ya. Karena pendidikan itu adalah eskalator hidup misalnya. Kan bisa begitu. Justru yang mendorong orang belajar rajin bukan semata-mata betul kita sepakat lah. Belajar itu karena Allah misalnya. Ya sepakat. Tetapi juga secara amalia kita juga bisa meletakkan bahwa belajar rajin itu justru karena apa? Karena memang kita takut jatuh miskin. Maka orang belajar rajin. Nah itu nggak salah juga gitu. Yang penting kan ngelola ketakutan ya kan. Jadi ketakutan itu justru dikelola menjadi hal-hal yang positif. Nah, itu. Termasuk misalnya, aduh saya takut ini nih, takut kelihatan wajahnya jarang senyum nih, maka orang itu akan latihan untuk senyum. Atau kalau misalnya yang lain ya,
mengembangkan kosmetik dan sebagainya, muncul di sana juga ekonomi juga. Itu karena ketakutan juga. Jadi menurut saya itu hal-hal wajar, Kang. Termasuk misalnya ketakutan akan kematian. Itu justru mendorong orang hidup lebih produktif ya. Karena selama masih hidup ya udahlah kita isi hidup ini dengan lebih baik. Nah, makanya yang paling penting menurut saya yang kedua ini, Kang. Gimana kita mengelola itu gitu. Nah, cara mengelolanya kalau menurut saya, Kang, ada satu hal yang bagus sekali ya. Dan ini kalau di agama itu kan ada istilah la takhaf wa la tahzan itu, kan. Jadi jangan takut, jangan juga sedih gitu. Karena kadang-kadang ketakutan juga kan dihubungkan dengan kesedihannya. Biasanya begitu nantinya. Maka sebetulnya yang paling penting adalah innallaha ma'ana. Itu yang eh, frase itu penting banget. Bahwa Allah itu selalu bersama kita. Bahwa we always with God in everywhere. Itu yang penting kalau menurut saya, Kang Latif. Sehingga kita itu bisa ngelola takut tadi menjadi hal yang produktif. Makanya nanti ada istilah ini, Kang. Istilah takwa ya kalau di dalam Islam itu, Kang ya. Takwa itu kan sebetulnya bahasa lainnya itu bisa juga takut itu, Kang. Dalam artian takut tapi takut yang positif. Takut tapi kita ingin mengakrabi takut itu, kemudian berlindung di sosok yang memang harus kita takuti, yaitu Allah. Sehingga kita merasa tenang. Nah itu hal yang menurut saya menjadi positif gitu, Kang Latif. Nah ini yang yang penting kita kelola sebagai manusia. Menurut saya sih itu sih yang paling penting. How atau bagaimana kita memanage yang namanya fear, yang namanya ketakutan, yang namanya khauf, ya kayak gitulah. Ya. Jadi kalau ada istilah anger management, sesungguhnya juga ada namanya fear management, gitu. Ketakutan, memanage ketakutan. Dan bahkan setiap orang yang jenderal besar atau panglima perang terbesar pun pasti ada ketakutan. Karena ketakutan itulah satu strategi perang supaya tidak terkalahkan atau supaya tidak kalah. Karena tadi kalau ketakutan itu hilang, maka ada satu hal yang mungkin tidak balance dalam kehidupan kita sehingga muncul sembrono. Setuju itu sangat sekali. Dan juga termasuk adalah satu hal yang juga menarik terkait dengan ketakutan adalah menurut saya adalah kadar ketakutan itu, pertanyaannya apakah setiap orang punya kadar ketakutan yang sama atau berbeda-beda. Kok ada yang rasanya pemberani, katanya udah takutnya sudah putus, ada juga yang kelihatan kok takut terus gitu. Apakah memang Tuhan ciptakan ketakutan pada setiap orang itu berbeda-beda, sehingga berbeda juga kadarnya, atau jangan-jangan sesungguhnya kadarnya sama tetapi pengelolaannya lah yang berbeda, sehingga yang muncul adalah responnya akan berbeda, atau istilahnya stimulusnya sama tapi responnya berbeda sehingga menyebabkan tiap orang itu akhirnya kelihatannya ada pemberani, kelihatannya akan ada takut. Nah, menurut apakah kadar ketakutan itu berbeda-beda, ataukah hanya yang berbeda itu adalah anger management atau fear management yang berbeda? Silakan, Kang. Kalau pandangan saya sih, Kang, sebetulnya berbeda-beda di sana bukan esensinya gitu. Ya, artinya tetap ketakutan itu hadir di semua orang itu sama. Ketakutan itu nggak beda. Tetapi nanti yang menjadi perbedaan itu kaitannya dengan pertama understanding, Kang. Pemahaman orang akan rasa takut. Nih saya beri contoh misalnya. Pemahaman itu begini, kalau ada anak kecil ada di dalam kamar itu gelap, melihat baju digantung, bisa ketakutan loh. Bisa anak kecil itu menganggap, waduh, ada apa tuh Pak, ada apa tuh Pi, gitu. Betul nggak? Anak kecil loh. Tapi kalau kita punya pengetahuan terhadap objek itu, kita nggak takut kan? Wah, itu kan baju, tenang aja. Nah itu kan, kenapa kok kita bisa nggak takut gitu? Karena kita punya pengetahuan tentang itu. Makanya ketika anak juga dikasih tahu, tenang, nah itu kan baju, coba saya ambilkan atau papi ambilkan bajunya nih, kan baju. Mulai anak itu nggak takut kan? Artinya kenapa? Ternyata ketakutan juga sejalan dengan understanding, dengan pemahaman. Maka kalau tadi Kang Latif tanyakan apakah kadarnya itu beda-beda, tapi nggak esensial. Karena terkait dengan pemahamannya terhadap itu gitu. Contoh lain Kang Latif. Misalnya gini, contoh lain itu melahirkan. Jangan dianggap melahirkan itu nggak menakutkan loh. Betul nggak? Bagi seorang perempuan yang mungkin belum melahirkan, contoh misalnya, atau belum pernah merasakan melahirkan, itu rasanya takut sekali. Beda dengan yang menjalaninya kan. Yang menjalaninya itu tahu, dia itu perih-perih itu, melahirkan itu. Tetapi karena ada
hal yang dia tahu bahwa melahirkan itu demi tujuan lebih tinggi, yaitu melahirkan seorang putra-putri, maka melahirkan itu nggak lagi dilihat, Kang, sebagai hal yang menyakitkan. Sama halnya penantian lah. Seorang pecinta dengan cintainya pun sama. Orang yang mencinta dengan cintainya, perpisahan itu menyakitkan, Kang. Penantian itu menyiksakan gitu. Menakutkan. Jauh dari kekasih itu menakutkan, Kang. Tetapi kalau lingkup cinta ditarik lebih tinggi lagi, bahwa tidak ada cinta yang tidak ada gunanya, tidak ada cinta yang tidak ada manfaatnya, setiap cinta akan selalu menghasilkan cinta yang lainnya, pasti nggak ada ketakutan, Kang. Karena dalam the real love tidak ada separation, tidak ada perpisahan. Makanya ini menurut saya ini penting memahami hakikat itu gitu, Kang Latif. Saya contoh aja, Kang Latif. Kalau kita baca buku-buku Rumi, kita akan sampai ke satu titik misalnya dalam memahami cinta ya. Misalnya, itu nggak ada ketakutan dalam cinta sama sekali, kan. Di saat memang betul-betul hati kita memahami cinta dengan benar, sebagaimana dipahami oleh Rumi. Karena kalau kata Rumi, Kang Latif ya, kalau hati udah terpaut, tidak ada namanya perpisahan. Walaupun misalnya fisiknya ketemu, bukan berarti itu kan perpisahan. Karena hakikat cinta itu bukan menyatunya fisik, tetapi menyatunya hati. Maka meskipun tak ada perjumpaan fisik, selama masih ada perjumpaan hati, di sanalah ada cinta. Lah, ini kalau saya kan bagi orang-orang yang mungkin memiliki pandangan, oh cinta itu ya harus sering ketemu tiap hari. Bukankah logika sebaliknya, Kang? Ada orang ketemu tiap hari, tapi tidak ada ikatan cinta sebetulnya. Hatinya sudah tidak lagi saling terkait. Kan itu juga muncul gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa pengelolaan, pemahaman, itu yang akan mempengaruhi, Kang, kadar-kadar ketakutan tadi. Hemat saya sih itu sih, Kang. Yes, setuju ya. Jadi ada satu teori juga menarik terkait dengan fear ini. Salah satunya adalah ternyata memang manusia itu yang salah satu mendorong ketakutan di zona sebagainya adalah salah satunya adalah knowledge, pengetahuan dia atas sesuatu gitu. Kita tahu ada ular berbisa, maka kita takut akan ular itu. Atau pas selain knowledge itu juga ada past experience, pengalaman yang pernah dialami sehingga juga akan muncul ketakutan, trauma, ada seperti itu. Nah, maka kalau anak kecil sering takut-takutin, awas itu ada setan, ada hantu segala macam. Nah, manusia kecil kan awalnya nggak tahu gitu, tapi begitu sudah tahu dan ditakut-takutin dan jadi sebuah knowledge, akhirnya itu muncullah satu imajinasi dan pengolahan atas itu, atas pengetahuan yang kita miliki menjadi sebuah ketakutan. Sehingga menariknya adalah ketakutan itu akhirnya dibudayakan dalam artian menjadi satu budaya. Misalkan takutan akan hantu atau setan misalkan atau hantu gitu ya. Di Indonesia hantunya itu karena biasanya identik tuh hantu karena kematian, maka di Indonesia karena kematian itu dibungkus jadi pocong. Kemudian ketakutan akan setan di Indonesia kan berbeda dengan pengelolaan dengan setan yang ada di luar negeri. Di luar negeri misalkan di barat misalkan ada Dracula gitu ya. Draculanya pun vampirnya pun antara di Amerika misalkan dengan di China atau di Tiongkok beda lagi tuh. Karena biasanya terkait dengan hantu itu identik dengan budaya pemakamannya. Pemakamannya seperti apa, bentuk hantunya seperti itu, biasanya hal seperti itu. Sehingga ketakutan itu pasti tidak lepas dari experience, dari apa yang pernah dialami, kebudayaan, atau juga termasuk knowledge yang juga pernah diketahui oleh setiap orang. Setuju terkait dengan itu. Juga termasuk ada satu lagi yang menurut saya agak perlu treatment khusus misalkan, adalah terkait dengan trauma. Trauma kalau ketika yang sangat dalam, maka semakin dalam, maka semakin besar treatmentnya atas itu. Karena juga saya termasuk hipnoterapis gitu ya. Biasanya juga termasuk tuh ketika menghadapi sesuatu, biasanya trauma makin dalam tuh akan munculnya, ditariknya akan semakin dalam juga. Maka akhirnya aneh-aneh terkadang orang takutnya, misalkan takut sayur. Orang tidak suka sayur atau takut sayur itu ternyata itu juga bagian dari past experience traumatik. Atau ada orang yang takut akan nasi. Oh, itu ada juga gitu. Makanya fobia itu aneh-aneh kadang. Fobia akan ketinggian itu kan biasa banyak. Fobia akan ruang sempit itu juga banyak gitu. Ada fobia terhadap nasi, fobia terhadap hal-hal yang mungkin bagi kita tidak make sense.
ah gitu aja kok takut. Karena experience yang dihadapi itu berbeda, experience yang pernah dialami berbeda. Nah, sehingga ketika perbedaan atas experience itu yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah bagaimana mengelola atas experience itu supaya jadi satu. Oh, ternyata itu tidak terjadi pada semua hal, experience ketakutan pernah misalkan jijik atas nasi karena pernah ada belatung di nasi itu pernah ada kasus begitu juga. Ternyata tidak semua nasi lu akan seperti itu. Nah, maka pengelolaan atas knowledge, pengelolaan atas experience itu juga akan sangat penting terhadap itu. Maka kalau kita ada satu yang disebut dengan fear management, maka salah satunya juga kita ketahui asal usul fear itu dari mana. Itu barangkali juga sebuah tambahan, Kak. Atau ada tambahan lain terkait dengan Iya, ketakutan ini, Kak? kalau saya sih malah sekarang ini Kang, dengan era digital ini Kang Latif ya. Sebetulnya ada juga ketakutan-ketakutan yang baru datang karena di era digital ini Kang Latif. Misalnya contoh ya, kalau dulu orang membandingkan hidup itu hanya dengan sewilayahnya saja. Contoh misalnya, tetangga saya belum punya mobil atau belum punya motor, saya punya, atau sebaliknya ya, tetangga saya udah punya mobil, saya belum. Nah itu kadang-kadang kan orang membanding-bandingkan hidup hanya dengan tetangganya saja, atau Ya, sepemandangan dirinya, atau sependengaran telinganya. Nah sekarang kan setiap saat orang bisa mengakses hidup dari mana aja di belahan bumi ini. ya, Dan itu juga jangan salah, itu juga menghasilkan suatu ketakutan baru sebetulnya. Rasanya sama, tetapi ketakutannya itu kan muncul karena pengetahuan yang dilahirkan karena digital. Misalnya, itu ya, takut juga. Betul nggak kan? Kayak misalnya contoh misalnya pergaulan. Wah, ini lihat di digital juga, media sosial misalnya. Wah, ini luar biasa bebasnya misalnya. Ada ketakutan juga. Bagi kita pendidik misalnya kan ketika lihat di media sosial, wah ini luar biasa ini kalau misalnya anak-anak kita nggak dididik mengenai bijak bermedsos, wah itu bukannya juga menakutkan kan? Bukankah banyak ya. orang yang kemudian menjadi sangat vulgar ya, menjadi sangat apa ya istilahnya itu mungkin melepaskan termasuk ikatan-ikatan agama di media sosial. Wah itu menakutkan itu kan. Nah sehingga maksud saya medsos pun itu bisa mendorong kita memiliki ketakutan baru gitu. Atau misalnya yang lain. Kang Latif mungkin pernah dengar nomophobia ya Kang ya. Jadi Ya. nomophobia itu kan satu gejala psikologis juga. Kan fobia itu juga ketakutan ya. Jadi Ya, nomophobia, no mobile phone phobia. Jadi ketakutan kalau nggak terhubung dengan media sosial, terhubung dengan internet, terhubung dengan handphone. Itu juga menjadi gejala ketakutan baru di era sekarang. Nah, sehingga kamu saya Kang Latif, maka yang paling penting itu ya kenalilah ketakutan itu. Yang kedua kita belajar mengelolanya. Dan belajar mengelola ketakutan itu dimulai dari pemahaman atau understanding. Kita perlu belajar mengenai ketakutan itu. Ya, perlu belajar dan sebagaimana juga yang pernah atau sering ditegaskan, misalnya kalau dalam agama ya oleh Allah misalnya, nggak usah takut kan, la tahaf kan. Innallaha ma'ana. Ya, la tahaf wa la tahzan. Sebetulnya Allah itu ada bersama kita kan. Itu yang paling penting. Jadi dengan kita memahami Kang mana yang sebetulnya esensi, mana yang bukan, maka ketakutan itu bisa kita mulai sempitkan Kang Latif. Sempitkan itu gini, kita boleh takut terhadap sesuatu yang memang layak kita takuti. ya. Jadi jangan kemudian kita gampang terprovokasi untuk takut sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita takuti. Kayak gitulah Kang Latif lah. Jadi Ya. ini menurut saya ini satu hal yang penting ya kita hayati semacam itu. Karena kalau kita takut semuanya kita takuti ini yang bahaya kan Kang. Karena overthinking tadi ya semuanya ditakuti gitu. Aduh aku takut masa depanku, aku takut ini. Yang ada juga kita nggak akan tumbuh apa-apa gitu. Kenapa? Karena kita serba takut. Paranoid jatuhnya kan. Dan itu juga menjadi kemudian nggak sehat. Maka kalau bahasa saya sih letakkan ketakutan pada kelasnya gitu. Jadi kita boleh takut tapi ketakutan yang berkelas gitu. Jangan ketakutan yang tidak berkelas. Kira-kira itu Kang. Yes, yes, setuju, setuju. Jadi takut itu kan ada fear, ada scared, ada fobia gitu ya. Itu banyak sekali ya terkait dengan itu. Nah, tapi setuju kita harus mengolahnya. Tapi juga ternyata menarik gini, ketakutan itu bisa jadi komoditas kan. Ini bagi marketer ya, terutama bagi juga digital gitu. Ada istilah baru.
terkait dengan filsafat ketakutan. Ini pun sebenarnya saya jadi salah satu ketika menentukan tema ini, Kang, yaitu FOMO, fear of missing out. Ini jadi istilah baru dalam dunia marketing. FOMO itu kalau Kang Aan dan Ya. kita semua tekankan semua pelajari itu jadi hal yang malah jadi komoditas gitu. Bagaimana membuat orang FOMO sehingga membeli produk kita? Maka call to action-nya adalah jangan mau ketinggalan nih. Yang lain udah pakai, masa lu belum gitu. Nah, FOMO ini akhirnya ketakutan tuh, iya ya, ketakutan akan eksistensi. Jadi yang lain udah pakai kok gua enggak gitu. Oh, yang lain kok udah gini kok gua belum gitu. Akhirnya FOMO itu digunakan oleh para marketer ketika produk viral, iya ya, kok dia udah pakai kok gua belum ya. Oh, kok dia bisa gini ya. Jadi itu dikelola kan menjadi satu pengelolaan ketakutan sendiri oleh para marketer. Jadi memanfaatkan ketakutan orang untuk mengambil sebanyak-banyaknya keuntungan. Dan itu jadi salah satu strategi marketer ya di zaman sekarang bagaimana mengolah ketakutan itu gitu membuat orang FOMO, fear of missing out. Jadi itu digital akan malah membuat itu Kang, membuat apa namanya satu istilahnya strategis tersendiri bagaimana memanfaatkan FOMO orang gitu. Dan itu apapun ya, ketika muncul sekarang misui gitu ya, apa namanya es krim yang terbaru. Oh, gue udah nyoba, kok gue belum nyoba ya? Ah, masa gue nggak mau tinggalan deh. Muncul gitu. Jadi semua barang makanan-makanan yang viral itu awalnya kan karena FOMO itu, fear of missing out. Oh, dia coba, kok gue belum coba. Padahal bukan karena kebutuhan gitu, karena satu dorongan itu. Ada iPhone, sebuah handphone terbaru lah gitu ya. Oh, waduh, gue harus punya. Kenapa? Takut ketinggalan aja gitu. Nah itu jadi ketakutan itu bukan cuma sekedar ketakutan akan satu hal yang membahayakan, tapi adalah satu hal terkait dengan eksistensi. Nah bahayanya dunia digital menurut saya adalah ketakutan akan eksistensinya hilang gitu. Dan itu sudah lebih intangible lagi kan. Jadi kalau zaman dulu kan ketakutan akan binatang buas kan nyata gitu. Ketakutan akan bahaya cuaca itu kan nyata. Nah sekarang lebih tidak nyata lagi. Nah ini menarik gitu, sama kayak menurut saya adalah hantu baru dalam dunia modern. Jadi hantu baru dalam dunia modern adalah ketakutan ada muncul hantu baru yaitu hantu akan eksistensi gitu. Ketakutan dan itu menurut saya lebih mengerikan Kang. Sehingga ada orang yang ketika teman-temannya itu dibully akibat ketidakeksisan itu gitu. Jadi ada orang yang merasa malu karena tidak eksis dan eksisnya adalah keksisan itu adalah sesuatu yang tidak eksisan yang sifat intangible tadi. Jadi itu menurut saya salah satu tantangan dalam dunia baru dalam dunia digital. Nah, ini jadi tantangan tersendiri buat kita yang sudah mulai beranjak dewasa atau bahkan buat anak kecil atau buat anak-anak kita nanti. Nah itu menurut saya juga salah satu tantangan. Iya, gimana Kang? betul. Iya, dan bukan hanya itu Kang Latif, bahkan misalnya gini, ketakutan akan kematian juga itu bisa jadi komoditi lah. Misalnya kita membuat sanggar-sanggar gimana teknik menghadapi kematian dengan senyum. Yes. Itu kelas itu ada loh, banyak itu yang ngikut itu. Jadi memang pemakaman bergengsi pun sebenarnya adalah ketakutan karena setelah dimakamkan orang yang mengunjungi gitu. Betul. Ya termasuk misalnya bisnis-bisnis inilah, kuburan-kuburan kan banyak nih bagus-bagus sekarang nih. Ya kan, kuburan cuman kayak istana begitu. Itu juga kan orang supaya merasa meninggalnya itu kalau dimakamkan di pemakaman yang kelihatan mewah, elit, itu seperti kita punya rumah di perumahan yang elit gitu kan. Ya kan? Padahal kan sebetulnya kalau kita baca narasi-narasi agama, nggak ada hubungannya. Betul nggak? Ya kalau udah meninggal itu kan yang menentukan tuh bukan jenis makamnya bagaimana, tetapi amalan kita yang nanti akan menentukan perasaan kita di makam itu. Jadi bukan makamnya sebetulnya. Ya kan? Nah itu kan hal-hal yang menurut saya ya betul gitu. Dan FOMO itu memang saat ini itu menjadi satu komoditas yang luar biasa kan. Disengaja memang itu diciptakan gitu. Nah maka dari itu kalau menurut saya sih ya kita harus, apalagi ini kita di filsafat ya, kajian filsafat, harus punya critical thinking. Harus tetap kita punya kemampuan berpikir kritis. Jadi jangan juga kita itu kemudian untuk takut aja kita didefinisikan oleh produsen loh. Ini saya bukan anti produsen ya, bukan mengkampanyekan anti barang.
anti produk, karena kalau itu terjadi juga ekonomi akan mampet. Bukan, tetapi kita harus menjadi pelanggan-pelanggan ya yang memang cerdas gitu kan, supaya tahu. Nah, ini ketakutan buatan apa ketakutan esensial kan gitu kan? Nah itu, jadi kita jadi pelanggan yang cerdas ya. Meskipun luar biasanya ilmu pelanggan Kang ya, namanya ada consumer behavior kan, atau customer behavior. Oh, itu kan luar biasa Kang, ada ilmu-ilmunya Kang. Jadi orang kayak yang Kang Latif diskusikan tadi itu orang yang memang rasional dalam pemilihan produknya. Tapi mereka itu ngitung, ternyata lebih banyak orang tidak rasionalnya gitu. Maka FOMO itu kemudian menjadi tren Kang gitu di dalam pemasaran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu menurut saya itu hal yang tepat sekali yang Kang Latif tadi contohkan ya. Cuman mungkin yang satu catatan saya Kang Latif, kita ini kan semua yang belajar di sekolah, di perguruan tinggi, kadang-kadang kita tidak pernah belajar tentang ketakutan lah. Ya. Bukan lagi kadang-kadang, itu nggak ada satu kurikulum khusus tentang ketakutan, betul nggak? Mengenal ketakutan, gimana mengatasinya, padahal itu kan selalu ada dalam hidup kita. Tapi nggak ada tuh pelajarannya ya. Makanya kenapa penting? Kenapa? Ada. Yang itu ketakutan akan ujian akhir atau ujian nasional. Iya betul. Betul, tapi ya nggak ada pelajarannya. Maksudnya kita nggak diajarkan tentang how to deal with a fear gitu ya, tentang ketakutan. Saya ingat Kang, ada seorang filsuf dari Denmark, itu namanya Kierkegaard, itu nulis buku Fear and Trembling, Kang. Fear and Trembling. Jadi ketakutan itu memang nggak bisa lepas dari eksistensi manusia itu, Kang Latif. Yeah. Kan kalau Kierkegaard itu ada 3 fase Kang, pilihan hidup ya. Ada yang namanya fase yang paling awal itu namanya estetis, ada fase etis, ada fase religius yang paling tinggi. Jadi sebetulnya manusia itu supaya hidupnya tidak terombang-ambing, maka jangan sampai hanya di fase estetis Kang. Jadi fase estetis itu fase di mana manusia belum memilih Kang. Jadi cuman icip-icip aja, icip-icip sana, icip-icip produk sana, icip-icip produk sini gitu ya. Jadi nggak ada pertimbangan moralnya gitu, nggak harus naik. Kita harus naik ke choice yang lebih atas lagi, yang disebut sebagai pertimbangan etis. Nah, kalau etis saja sebetulnya nggak cukup, harus naik ke level religius. Nah, kalau udah sampai ke sana, sebetulnya fear, ketakutan itu kan, itu juga bisa diletakkan dalam posisi yang tepat lah. Kenapa kita harus fear? Karena memang kaitannya dengan eksistensi kita sebetulnya. Jadi, jangan sampai kemudian, tadi saya sampaikan ya, ketakutan kita itu ketakutan yang tidak berkelas. Nah, itu juga harus diingat gitu oleh kita semua. Yes. Jadi ada istilah ketakutan esensial, ketakutan artifisial. Ketakutan esensial ya muncul dari awal gitu ya, dari naluri awal gitu. Kalau artifisial itu buatan. Dan buatannya marketer. Nah itu yang itu adalah artifisial itu gitu. Ketakutan artifisial. Iya. Nah, setuju kan? Ini menarik ya rekan-rekan semua. Dan ada satu film yang menurut saya sangat inspirational dan ini juga akan kita angkat kan. Maksudnya dalam artian kita akan angkat satu-satu kan. Namanya Inside Out, film Inside Out. Inside Out kan sangat bercerita tentang ketakutan, ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Maka kita udah bahas tentang kebahagiaan gitu ya. Sekarang ketakutan gitu ya, dan juga terkait dengan macam-macam nanti kita akan bahas itu. Tapi artinya itu satu rasa yang dalam otak kita itu, dalam tubuh kita sudah terbangun semua. Tinggal kita mau fokus yang mana dan mana yang akan menguasai diri kita. Jadi lagi-lagi terkait dengan pengelolaan yang paling penting ketika itu tidak bisa kita hindari dan ketakutan tidak bisa kita hindari. Yang kita bisa lakukan adalah mengelolanya. Stimulus akan muncul dari manapun, maka stimulus itu tergantung pada respon akan menghasilkan apa akhirnya adalah terkandung pada respon tersebut. Dan kita sudah bahas selama 50 menit Kang, hampir 1 jam. Tidak terasa ya. Tapi lagi-lagi kita diskusi ngobrolan kita singkat, padat, tapi ternyata nggak terasa juga panjang juga. Oke, rasanya itu Kang. Terima kasih terkait sama. Ada penutup barangkali Kang? Ya, penutup dari saya sih sederhana Kang Latif. Kita nggak perlu takut menghadapi ketakutan. Karena itu memang bawaan kita. Jadi tidak perlu takut menghadapi ketakutan. Tidak ada masalah. Kalaupun misalnya kita ada takut, wajar. Dan itu manusiawi.
Justru menjadi tidak manusiawi kalau kita tidak punya ketakutan. Nah itu nggak manusiawi, Kang. Kita nggak takut, nah itu nggak manusiawi. Tapi kalau kita memang punya rasa takut, ya itu manusiawi. Ya, nah itu. Tetapi yang paling penting adalah tadi saya sampaikan di awal, pertama akrabi ketakutan. Jadi akrabi itu artinya kita mesti kenal lebih dekat yang namanya ketakutan. Yang kedua pelajari tentang sosok ketakutan itu apa sih. Nah yang ketiga yang paling penting adalah mengelolanya. Karena sehebat-hebatnya singa, kalau kita kelola dengan baik, kita bisa mendapatkan manfaat dari singa itu. Seseram-seramnya ketakutan kan, kalau kita bisa mengelolanya, justru ketakutan itu menjadi sumber yang produktif untuk kehidupan kita sebagai manusia. Karena tanpa ketakutan juga hidup kita menjadi sangat sembrono ya, gitu. Maka don't worry tentang ketakutan. Nah ini ada don't worry juga ya tentang ketakutan. Jadi kita belajar lebih bijak lah di dalam menghadapi atau menyikapi ketakutan. Saya kira itu yang penting, Kang. Terima kasih. Jadi ketakutan itu ada ketakutan yang tangible, ada intangible, ketakutan esensial dan artifisial. Buatannya akan menjadi komoditas kalau Anda tidak bisa mengelola ketakutan itu. Dan tentunya takut saja adalah satu hal. Yang berikutnya adalah yuk kita sama-sama berdamai dan mengelola ketakutan itu dengan bijak dan dengan hasil yang maksimal sesuai dengan kita harapan. Maka kenapa? Ada namanya ketakutan, ada namanya harapan, dan hasil atas harapan itu adalah apa yang kita usahakan atau upayakan. Thank you rekan-rekan semua. Thank you Kang Rumana. Sama-sama Kita Kang akan Latif. bertemu di pertemuan berikutnya di dalam kajian atau obrolan filsafat dari sisi orang awam. Seperti biasa di hari Ahad insya Allah dan setiap hari subuh ya, subuh di hari Ahad. Thank you Kang. Mari sama-sama. kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan semua. Mari. Terima kasih. Ya. Terima kasih.